Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ke-9 ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi selanjutnya yang berjudul Peraturan Daerah. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Fikri Ali Nugraha, NPM 051, ada Irna Amelia Muhardiono, NPM 164, ada Anggraini Nur Siswi Raningtyas, NPM 198, dan ada Fabiola Dinda Effendi, NPM 199. Berikut ini merupakan beberapa materi yang akan kami bahas pada presentasi hari ini. Yang pertama ada dasar hukum peraturan daerah, yang kedua pembentukan peraturan daerah, yang ketiga asas pembentukan peraturan daerah, yang keempat materi muatan peraturan daerah, yang kelima proses penyusunan peraturan daerah, yang keenam proses penyiapan raperda di DPRD, dan yang terakhir yaitu pengawasan peraturan daerah. Baik, untuk mengawali materi pada siang hari ini akan langsung dibawakan oleh Fikri, silahkan. Dasar hukum peraturan daerah. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa peraturan daerah adalah merupakan produk perundang-undangan pemerintah daerah atau merupakan hasil kompromis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan kepala daerah yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, baik DPRD maupun kepala daerah secara sendiri-sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah, akan tetapi harus melalui mekanisme yang ada, yaitu ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD terlebih dahulu. Pada dasarnya, dasar hukum pembentukan peraturan daerah didasarkan pada 3 landasan sebagaimana diungkapkan oleh M. Salih Lubis, Joko Prakoso tahun 1985 halaman ke-24, yaitu A. Landasan filosofis, B. Landasan yuridis, dan C. Landasan politis. Oleh karena itu, dalam pembuatan peraturan daerah harus termuat di dalamnya landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis. Di dalam menempatkan landasan yuridis dalam peraturan daerah harus memperhatikan tata urutan perundang-undangan. Jika terdapat 2 atau lebih landasan yuridis suatu peraturan daerah yang tingkatnya sama, maka peraturan perundang-undangan yang lebih lama ditempatkan di atas. Selain landasan yuridis tersebut, terdapat pula beberapa ketentuan yang menjadi dasar atau pedoman dalam pembuatan peraturan daerah sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk penyusunan rancangan peraturan daerah, antara lain 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 November tahun 1993 nomor 188.3.371/PUOD perihal petunjuk penyusunan Ranperda. 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 1993 tentang penyusunan Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk peraturan daerah. 4. Peraturan Dalam Negeri nomor 8 tahun 1993 tentang bentuk peraturan daerah. 5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 nomor 7/5/38 perihal penjelasan dan penegasan atas penafsiran terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 1974. Pembentukan peraturan daerah. 1. Perencanaan dalam penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program legislasi daerah. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Perencanaan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam Prolegda provinsi. Penyusunan Prolegda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi. Yang kedua, penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD provinsi atau gubernur. Rancangan peraturan provinsi sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik. Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi mengenai A. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, pencabutan peraturan daerah provinsi, atau perubahan peraturan daerah provinsi yang hanya sebatas
mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatannya diatur. 3. Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan mulai tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan ranperda diatur dengan peraturan daerah perwakilan rakyat daerah. Pengesahan atau penetapan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian ranperda tersebut dilaksanakan paling lama 7 hari sejak persetujuan bersama. Ranperda tersebut dilakukan oleh kepala daerah untuk menjadi peraturan daerah dengan membukukan rancangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari, kepala daerah telah menandatangani ranperda yang telah disetujui bersama, maka ranperda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan. Pengundangan peraturan daerah provinsi, kabupaten atau kota diundangkan dalam lembaran daerah. Peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan berita daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali tentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, penyebarluasan. Perluasan ini dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga pengundangan peraturan daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Asas pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat 7 asas yang membentuk peraturan daerah. Yang pertama yaitu asas kejelasan tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Lalu yang kedua, asas kelembagaan atau organ pembentuk. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. Yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan daerah. Dalam pasal 12 Undang-Undang P3 ditentukan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam pasal 13 Undang-Undang P3 ditentukan bahwa materi muatan peraturan desa atau yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 Undang-Undang P3, dapat diuraikan bahwa materi muatan perda terdiri atas 4 bagian, yaitu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dalam rangka tugas pembantuan, dalam kaitannya dengan kondisi khusus di daerah, pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik di lingkungan daerah yang bersangkutan maupun peraturan perundang-undangan yang berskala nasional atau tingkat pusat. Sedangkan dalam pasal 13 Undang-Undang P3 dikatakan bahwa materi muatan peraturan desa atau yang setingkat
adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat, misalnya nagari, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di samping itu, materi muatan peraturan desa juga materi yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses penyusunan peraturan daerah. Yang pertama, proses penyiapan rancangan peraturan daerah merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan peraturan daerah. Yang kedua, proses mendapatkan persetujuan DPRD merupakan pembahasan di DPRD yang dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah dengan tim penyusun produk hukum daerah, lalu diusulkan dalam rapat paripurna DPRD guna mendapatkan persetujuan dari DPRD. Yang ketiga, proses pengesahan dan pengundangan. Disahkan oleh Bupati dan dilakukan pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Proses penyiapan rancangan peraturan daerah di DPRD. 1. Perda inisiatif eksekutif. Dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, adanya usulan dari SKPD yang bersangkutan. Lalu dilakukan rapat persiapan, lalu inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, lalu penyusunan draft rancangan peraturan daerah, lalu pembahasan draft rancangan peraturan daerah oleh tim penyusun produk hukum daerah dengan mengikut sertakan SKPD terkait dan tenaga ahli yang dibutuhkan. Lalu dilakukan sosialisasi dalam rangka uji publik terhadap draft rancangan peraturan daerah yang telah disusun untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan substansi materi. Lalu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi rancangan peraturan daerah. Lalu dilakukan pembuatan surat usulan Bupati dengan dilampiri draft rancangan peraturan daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD. 2. Perda inisiatif DPRD. Perda yang telah diusulkan DPRD akan dibahas oleh tim penyusun produk hukum daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Setelah selesai, akan disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama. Pengawasan peraturan daerah. Pengawasan memiliki peran yang penting dan strategis dalam menjaga data pemerintahan dalam suatu negara kesatuan. Pengawasan dalam konteks tersebut bermakna sebagai pengikat antara pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan menjadi penting untuk menjaga kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar bandul otonomi tidak bergerak jauh melebihi garis edar, sehingga dapat mengancam tatanan kesatuan dalam pengelolaan negara. Selain itu, fungsi pengawasan oleh pemerintah pusat hadir agar tidak terjadi konflik antar kewenangan. Peraturan pelaksana. Terdapat peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur perihal pengawasan oleh DPRD sebagai berikut. Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang pertama adalah pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan. Yang kedua, pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 juga disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pengawasan umum dan Menteri Teknis atau Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian untuk pengawasan teknis. Yang kedua, kabupaten atau kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pengawasan umum dan teknis. Nah, pengawasan umum ini salah satunya meliputi kebijakan daerah, yang meliputi perda, perkada, dan keputusan kepala daerah.
Pengawasan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan keputusan kepala daerah, dalam pasal 76 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam hal kebijakan daerah, termasuk keputusan kepala daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak memperdomani norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.